Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman visual. Di sini proyek kami adalah Dell's Kakeri Bakery Management System. Ini merupakan aplikasi point of sale desktop yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional skala UMKM. Aplikasi ini menggabungkan fitur manajemen penjualan, produk, stok, laporan, dan pengguna dalam satu platform yang mudah digunakan oleh kasir dan pemilik toko. Di sini database-nya kita menggunakan MySQL, terus servernya kita menggunakan MAM. Lalu fitur utamanya itu ada autentikasi. Autentikasi itu terbagi menjadi 3 role. Ada admin, kepala toko, dan juga kasir. Yang kedua ada menu utama, dashboard penjualan, manajemen produk, point of sale atau POS untuk transaksi, stock of name, laporan penjualan, dan yang terakhir kelola pengguna. Masing-masing fitur ini bisa diakses sesuai dengan role-nya masing-masing. Oke, lanjut. Oh iya, di sini kita perkenalan. Nama saya Wildan Syahrul Nur Khalis, NPM 2484. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM 2477. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Agil dengan NPM 2450. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dengan NPM 2445. Dengan saya Fania Tayu dengan NPM 2442. Perkenalkan, nama saya Widianti dengan NPM 2455. Saya Rizka Maulina dengan NPM 2460. Oke, lanjut penjelasannya. Yang pertama, Fani Ramadan. baik, untuk yang pertama itu persiapan awal sebelum menjalankan aplikasi. Pastikan yang pertama itu MEM atau server MySQL lokal Anda sudah aktif. Lalu database Dell's Bakery telah dibuat dan tabel-tabelnya telah terimport dengan benar. Yang ketiga yaitu aplikasi dijalankan melalui NetBeans dengan menekan tombol Run. Yang selanjutnya itu yang kedua ada fitur login. Halaman pertama yang tampil saat aplikasi dijalankan adalah halaman login. Keamanan aplikasi dilindungi oleh sistem enkripsi kata sandi berbasis algoritma SHA 256. Langkah-langkah login. Yang pertama, masukkan username, lalu masukkan password Anda. Setelah melakukan itu, klik tombol login atau tekan tombol enter pada keyboard. Jika data benar, Anda akan diarahkan ke menu utama. Jika salah, dialog peringatan kegagalan login akan muncul. Seperti itu contohnya. Ya, bisa dilanjut berikutnya. Oke. Selanjutnya kita ke navigasi menu utama. Nah, tampilan menu utama akan berubah secara otomatis, biasanya menyesuaikan sama hak akses dari pengguna, itu role based access control yang sedang masuk dalam sistem. Nah, untuk sekarang kita lagi ada di role sebagai admin ya, teman-teman. Sebagai admin. Nah, admin ini memiliki akses ke seluruh menu tanpa batas. Ada 6 card ya. Sini bisa kita lihat. Nah, next kita log out. Nah, di kepala toko ini belum. Kita bisa ngakses seluruh menu kecuali menu kelola pengguna.
Yang terakhir itu ada di role sebagai kasir. Kita logout dulu teman-teman. Lalu kita login sebagai kasir ya. Nah, untuk di role kasir ini kita hanya dapat mengakses menu point of sale atau POS dan stock of name. Cara navigasinya kita klik salah satu card menu. Nah, kita klik salah satu card menu. Misal kita mau ke ini stock of name. Nah, bawah kita bisa klik salah satu card menu. Ada kotak besar ya dengan ikon emoji untuk membuka halaman fitur tersebut. Terus klik tombol, kembali ke menu pada setiap halaman fitur untuk kembali ke menu utama. Terus kita juga bisa klik tombol logout pojok kanan atas untuk keluar dari akun saat ini dan kembali ke halaman login. Next mungkin. Oke, selanjutnya setelah dijelasin apa aja yang ada di navigasi di menu utama, kita akan bahas ke modul POS, yaitu point of sales atau kasir lah. Nah, di sini tuh semuanya punya akses dari admin, kepala toko sampai kasir. Nah, modul POS ini digunain buat ngelayanin transaksi pembelian pelanggan secara langsung atau real time. Kalau langkah-langkah transaksinya, langkah-langkah untuk melakukan transaksi pembayaran, yang pertama itu masukkan item ke keranjang belanja. Caranya yaitu gue pakai kolom pencarian di atas tabel produk, ada di sisi kiri. Kalau ingin mencari nama produknya, kemudian pilih produk yang mau dipilih dari tabel produk aktif. Lalu untuk cara pertama, klik produk sekali, lalu tekan tombol tambah ke keranjang di bagian bawah. Cara keduanya yaitu double klik 2 kali secara cepat pada baris yang mau digunakan. Kemudian akan ada jendela pop-up untuk memasukkan jumlah kuantiti pembelian. Nah, habis itu setelah menginput jumlah kuantitinya, klik OK atau tekan Enter, item akan otomatis masuk ke tabel keranjang belanja yang ada di sisi kanan dan nominal total belanja akan diperbarui. Nah, kemudian untuk mengelola keranjang belanjanya, yang pertama tuh kita bisa menghapus item. Nah, untuk menghapus item ini, pertama tuh double klik di baris item keranjang belanja yang ingin dibatalkan. Kemudian langkah selanjutnya itu mengosongkan keranjang atau klik tombol keranjang di bagian bawah panel kanan untuk menghapus semua isi keranjang sekaligus. Kemudian untuk menyelesaikan pembayaran dan check out, yang pertama tuh masukin nominal uang yang dibayarkan oleh pelanggan pada kotak pembayaran. Nah, di sini tuh cuma bisa masukin angka aja, contohnya kayak 50.000. Nah, kemudian klik tombol hitung. Itu tuh untuk menghitung nominal kembalian secara otomatis. Lalu klik tombol bayar. Nah, setelah itu jendela konfirmasi akan muncul. Dan kalau udah benar, klik yes. Aplikasi ini akan memotong stok di database secara otomatis. Kemudian kita juga bisa mencetak struk PDF secara langsung. Misalnya setelah transaksi berhasil disimpan, akan muncul dialog sukses yang menampilkan nominal kembalian. Nah, klik tombol cetak struk PDF buat ngunduh bukti transaksinya. File struk dengan nama struk invoice bla 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 akan .pdf akan tersimpan otomatis di folder download komputer Anda dan langsung terbuka. Lalu klik tombol silang atau tutup untuk melanjutkan ke transaksi berikutnya. Oke, boleh lanjutkan. Untuk selanjutnya modul stock of name. Tampilan stock of name ini hanya bisa diakses oleh admin, kepala toko, dan kasir.
Stock of name ini digunakan untuk audit kesesuaian fisik roti atau kue di toko dengan stok yang tercatat pada sistem aplikasi. Langkah-langkah melakukan stock of name. Yang pertama, halaman otomatis membuat daftar produk aktif dan jumlah stok sistem saat ini. Yang kedua, lakukan pengecekan fisik di produk di toko. Kemudian, double klik pada sel kolom stok fisik pada baris produk yang dihitung. Lalu masukkan jumlah real produk tersebut. Kolom selisih akan terhitung otomatis, stok fisik, dan stok sistem. Jika selisih bernilai negatif, baris akan diwarnai merah yang menandakan adanya kekurangan stok fisik. Yang keempat, masukkan keterangan tambahan pada kolom catatan bagian bawah panel jika diperlukan. Kemudian klik tombol simpan of name setelah selesai menginput seluruh data fisik roti tersebut. Hasilnya, Anda dapat mengekspor hasil audit ini dengan mengklik tombol ekspor PDF atau ekspor Excel. Kemudian dashboard penjualan. Hak aksesnya hanya boleh diakses oleh admin dan kepala toko saja. Nah, dashboard penjualan ini membantu menampilkan ringkasan terkait performa penjualan roti dan kue pada hari ini. Statistik utamanya memantau nominal total omset penjualan hari ini, jumlah struk atau transaksi hari ini, dan jumlah varian produk aktif. Fitur yang tersedia ada tabel terlaris, menampilkan 5 produk dengan jumlah penjualan terbanyak. Kemudian tombol refresh, klik tombol ini untuk memuat ulang data terbaru dari database. Dan tombol export. Di sini bisa diekspor PDF, membuat laporan visual ringkas dashboard, dan ekspor Excel untuk menyimpan statistik dan tabel terlaris ke dalam file spreadsheet Excel. Seperti pada di gambar tersebut, sudah diekspor PDF dan Excel. Selanjutnya ada laporan penjualan yang dapat mengakses hanya admin dan kepala toko. Digunakan untuk menganalisis riwayat transaksi secara periodik guna mengevaluasi pendapatan usaha. Langkah-langkahnya untuk menampilkan laporan. Yang pertama ada pilih jenis laporan pada drop-down filter. Untuk harian bisa menampilkan daftar transaksi khusus hari ini, dan untuk bulanan memerlukan filter tambahan berupa pilihan bulan dan tahun. Lalu klik tombol tampilkan. Riwayat transaksi akan dimuat pada tabel laporan, lengkap dengan ringkasan transaksi dan total omset bersih di bagian bawah. Lalu khusus untuk laporan bulanan, tabel produk terlaris akan tampil di bagian kanan bawah. Untuk langkah-langkah mengekspornya, setelah data laporan berhasil ditampil di layar, tombol ekspor akan aktif. Lalu, klik ekspor PDF untuk menghasilkan file dokumen PDF formal. Untuk ekspor, klik ekspor Excel untuk mengunduh laporan dalam format file spreadsheet Excel. Yang kedelapan ada modul manajemen produk. Manajemen produk ini untuk mengatur menambah produk baru atau memastikan produk jika datang barang. Di sini kita bisa menambahkan produk satu, misal di sini ada kategorinya minuman, pastry atau roti. Pilih minuman, harganya misal 5.000, harga modal 3.000, stok awal misal 10. Di sini kita bisa simpan. Oke. Produk 1 ditambahkan ke tabel produk. Di sini kita bisa ekspor Excel juga. Ini tampilannya yang baru ditambahkan. Masuk. Bisa juga ekspor PDF. Masuk. Sini juga bisa update, misal kita ada kesalahan input. Produk 1 misal harga jadi 6.000, stok awalnya jadi 15. Produk 2 update, di sini akan berubah. Ekspornya juga otomatis akan berubah.
produk 2, minuman 6.000, stoknya 15. Lalu bisa menghapus juga. Terakhir hapus. Di sini akan hilang, ekspornya juga menyesuaikan. Oke. Lanjut ada kelola pengguna yang bisa mengakses hanya admin. Digunakan untuk mengelola hak akses akun pengguna sistem. Langkah-langkah operasionalnya bisa ditambahin akun baru, berisi from username, password, nama lengkap, dan tentukan role. Bisa admin, kepala toko, atau kasir. Lalu klik Run. Bisa juga edit akun, klik nama user pada table, ubah data yang diperlukan, lalu klik update. Kosongin file password jika tidak ingin mengganti password user tersebut. Bisa juga hapus akun. Klik user di tabel, lalu klik tombol hapus. Di sini juga ada aturan proteksi sistem atau keamanan akun. Admin nggak boleh menghapus akun dirinya sendiri yang sedang aktif digunakan dan mengubah tingkat role akunnya sendiri menjadi non-admin untuk menghindari terkuncinya sistem. Sepuluh. Lokasi penyimpanan dokumen ekspor. Seluruh dokumen yang dihasilkan dari tombol ekspor PDF maupun ekspor Excel akan disimpan langsung ke folder downloads pada komputer atau laptop Anda. Contoh nama hasil ekspor: strukpos, laporan penjualan, dashboard, stok abonmen, daftar produk, dan yang terakhir pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.